Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa tertipu ya, 10 kali saya tidak atau meninggalkan sholat Jumat karena mengikuti aturan PSBB yang dikeluarkan pemerintah. Saya merasa tertipu. Sekarang kalau saya meninggalkan sholat Jumat, terus nanti pertanggungjawaban saya kan pribadi di akhirat, siapa yang mau membela saya? Apakah pemerintah bisa? Apakah majelis ulama bisa membela dosa-dosa yang saya tinggalkan, yang saya buat karena saya meninggalkan sholat Jumat? Salah Pak, salah Pak. Pak, tolong. Sudah. Pak, tolong Pak. Bukan polisi ya? Boleh Pak. Bapak memang aturan gini Pak. Monggo silakan balik aja. Bukan kurang ajar Pak. Maaf. Ya. Apa hubungannya? Sudah kok. Pak, tolong ya. Hargai petugas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Soal PSBB ini saya merasa tertipu ya. Sudah 10 kali saya tidak sholat Jumat, dan kemudian saya menyaksikan di bawah itu confused ya, masyarakat bingung dengan aturan PSBB karena ya sebagaimana saya dengar di ILCK di Ilyas malam Kamis, malam Jumat kemarin, peraturan pemerintah berubah-ubah ya. Terus hari Seninnya sekarang hari Jumat, tadi saya nggak sholat Jumat yang ke-10 atau ke-9. Itu hari Senin Presiden Jokowi mengatakan pemerintah atau presiden belum mengeluarkan keputusan resmi tentang pelonggaran PSBB. Pada seminggu sebelumnya itu seluruh moda transportasi diaktifkan oleh menteri, entah menteri perhubungan, menteri siapa. Jadi kereta jalan, bis jalan, pesawat jalan, kemudian kapal laut jalan. Terus tetap ada larangan mudik, tapi moda transportasi itu semuanya aktif. Terus ada lagi informasi dari Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam yang membuat saya merasa semakin tertipu ya, karena ada suara dari kekecewaan dari Majelis Ulama, yaitu Pak Anwar Abbas itu. Pak Anwar Abbas itu saya pernah kenal ya, nggak kenal pribadi tapi pernah kenal gini. Waktu saya kuliah satu saat di sholat Jumat Fatullah itu, sholat Jumat Fatullah berarti waktu saya masih umur 22 gitu, khotib Jumat tidak datang. Khotib Jumat yang yang harusnya tugas tidak datang, sehingga jamaah menanti siapa khotibnya itu. Tidak ada yang datang, saling tengok kiri kanan. Tiba-tiba muncullah seorang lelaki kurus waktu itu, saya tahu namanya Anwar Abbas. Dia kemudian mengambil inisiatif menggantikan khotib Jumat yang tidak datang di Masjid Fatullah waktu saya masih mahasiswa, dan dia menjadi khotib Jumat sampai selesai tanpa persiapan karena menggantikan secara mendadak khotib Jumat. Itulah makanya saya percaya terhadap integritas keilmuan Anwar Abbas. Dan kemarin dia bilang, kenapa semua mau buka, semua buka, kok tempat ibadah ditutup? Kemudian dijawab oleh Mahfud MD secara resmi, videonya saya dengar. Majelis Ulama itu sepakat dengan pemerintah, kata. Yang tidak sepakat itu orang Majelis Ulama, maksudnya Pak Anwar Abbas itu. Semakin saya tidak simpatik terhadap Mahfud MD ya. Jawaban yang ya gimana ya. Jadi dia selama ini mencari legitimasi dari Majelis Ulama kan. Dan semuanya harus mengikuti pemerintah. Saya mengerti sekarang kenapa di kampung saya itu, di satu kompleks ada sholat Jumat, di sebelah sananya nggak ada. Kemudian tiba-tiba tutup sholat Jumat, tapi di komplek yang sama, masjid yang lain yang kira-kira 200 meter ada sholat Jumat dan taraweh.
Jadi memang di tingkat lapangan tuh bingung. Saya sendiri mencoba mengikuti pemerintah dan majelis ulama, tetapi surat majelis ulama Jawa Timur itu meminta kepala daerah supaya tempat ibadah dibuka. Dan kemudian saya mendengar video dari tokoh-tokoh Islam di level dunia, kenapa harus meninggalkan syiar-syiar Islam seperti sholat Jumat, seperti azan. Justru masjid itu tempat kesembuhan. Jadi saya sudah meninggalkan 10 Jumat itu kayaknya salah gitu ya, kayaknya salah. Jadi memang perlu beragama dengan ilmu. Jadi hari Ahad besok ya, jadi saya merasa ditipu oleh pemimpin-pemimpin saya sendiri. Saya tidak siap, saya tidak tahu siapa yang menipu saya. Dan yang paling mengesalkan, video yang saya sertakan di depan ini, seorang tua ditendang oleh Satpol PP yang mewakili pemerintah dengan seragamnya itu. Soal PSBB, jadi PSBB ini pada tingkat aplikasi, pada tingkat masyarakat itu sudah menjadi fitnah ya. Membuat masjid-masjid kosong, membuat masjid-masjid terkunci, tergembok, dan azan terhenti, syiar-syiar Islam padam gara-gara corona. Padahal corona itu ciptaan Allah. Jadi insya Allah hidupkanlah syiar-syiar Islam. Dan saya mengubah keputusan saya untuk tidak sholat Idul Fitri. Saya akan sholat Idul Fitri insya Allah kalau ada umur hari Ahad lusa, 2 hari lagi. Dan saya akan coba bujuk keluarga saya untuk, dan juga Mr. Irianto, supaya dia kembali menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tadi saya azan lohor di sini. Saya sholat berdua dengan Mr. Irianto, lohor berjamaah. Saya yang azan. Dan hari lusa, insya Allah sekarang hari Jumat, Sabtu, Ahad, Idul Fitri, insya Allah saya ikut takbir. Ya mungkin di sini. Saya dengar diadakan di Gria Branwil, katanya kok hanya di masjid ya, nggak di lapangan. Ya begitulah, bikin bingung juga ya. Tapi niatnya adalah menghidupkan kembali sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kembali mengagungkan Allah dengan keikhlasan hati. Sayyidi Pramuka tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta fasbir sabron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa tertipu ya, 10 kali saya tidak atau meninggalkan sholat Jumat karena mengikuti aturan PSBB yang dikeluarkan pemerintah. Saya merasa tertipu. Sekarang kalau saya meninggalkan sholat Jumat, terus nanti pertanggungjawaban saya kan pribadi di akhirat. Siapa yang mau membela saya? Apakah pemerintah bisa? Apakah majelis ulama bisa membela dosa-dosa yang saya tinggalkan, yang saya buat karena saya meninggalkan sholat Jumat? Bukankah di Quran itu pertanggungjawabannya pribadi ya? Saya sudah meninggalkan sholat Jumat 10 kali, Masya Allah, astagfirullahaladzim ya. Di dalam Al-Quran itu nanti semua menyelamatkan diri masing-masing ya. Yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa akhi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum likulli imri'in min sya'ni yughni. Jadi pada hari kebangkitan nanti, yauma yafirru mar'u, setiap orang itu lari, mar'u min dari saudaranya, dan lari dari ibunya. Seorang itu lari dari bapaknya. Yauma yafirru mar'u min wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, dan orang itu lari dari pendamping hidupnya dan dari anak-anaknya lari, karena punya urusan masing-masing di hari kebangkitan itu. Dan bahaya sekali, bahaya akhirat itu. Nah yang menanggung dosa-dosa saya meninggalkan sholat Jumat 10 kali itu siapa? Ya saya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kalau kita nanti mendapat kitab dari sebelah kanan itu beruntunglah ya. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini, siapa yang mendapatkan kitab catatan amalnya dari sebelah kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan mendapatkan perhitungan yang mudah. Tapi sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, siapa yang mendapat kitab
catatan amalnya dari belakang, dari punggungnya, fasawfa yad'u thubura, maka dia akan berteriak wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk neraka. Yang masuk neraka itulah saya, karena saya meninggalkan sholat Jumat sebanyak 10 kali. Dan saya tidak bisa membangun hujah, membangun argumentasi bahwa di akhirat saya mengikuti fatwa majelis ulama atau mengikuti PSBB yang ditetapkan oleh keputusan politik pemerintah. Apalagi ada hadis Rasulullah, ada 7 kelompok sosial yang dilindungi di akhir hari akhirat ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Yang pertama adalah al-imamun adil, yaitu imam yang adil. Yang kedua, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, laki-laki atau orang yang hatinya selalu terikat kepada masjid-masjid. Saya meninggalkan sholat Jumat meskipun saya masih tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah 5 waktu. Jadi saya selama ini merasa tertipu oleh tipuan setan, dan saya tidak menyalahkan siapa-siapa, saya menyalahkan diri saya sendiri. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.